Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat Natal. Tuhan Yesus teramat baik bagi kita, amin. Dia telah memberikan kita satu hari lagi, Selasa 28 Desember tahun 2021. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga baik-baik dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Baiklah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan Alkitab 29 hari bersama kitab satu Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari, pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perenungan kita hari ini, bekerjalah sambil berdoa. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah, Kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu, Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Kita persis tahu bahwa dalam peperangan, Daud mengalami kemenangan besar melawan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Banyak hal yang diperoleh dari kemenangan tersebut, antara lain merebut kota-kota musuh, menerima upeti, merampas sarana dan prasarana penting bagi kekuatan militernya, serta menjadikan orang Aram dan Edom sebagai budaknya. Daud juga memperoleh ucapan dan tanda terima kasih dari Raja Hamat berupa berbagai barang dari emas, perak, dan tembaga, karena Daud telah mengalahkan Hadadezer yang memusuhinya. Semua barang-barang dari emas, perak, dan tembaga, termasuk yang Daud peroleh dari bangsa-bangsa yang ia taklukkan, ia khususkan bagi Tuhan. Penulis kitab 1 Tawari ini mencatat bahwa semua kemenangan termasuk segala harta benda yang Daud peroleh semata-mata karena Tuhanlah yang memberikan berkat itu kepadanya. Dan sebagai raja atas seluruh Israel, Daud memerintah berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tidak heran jika dia menjadi sosok raja yang sangat ideal dan standar bagi semua raja-raja Israel. Dengan berkembangnya daerah kekuasaannya, Daud membutuhkan pengorganisasian dan pengelolaan itu. Dengan berkembangnya daerah kekuasaannya, Daud membutuhkan pengorganisasian dan pengelolaan. Itulah sebabnya dia mengangkat beberapa orang untuk membantunya, termasuk anak-anak Daud sendiri. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mencermati seluruh kisah dari kemenangan-kemenangan Daud, kita mendapati bahwa kemenangan Daud pada satu sisi merupakan hasil perjuangan Daud sendiri. Namun di sisi lain, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kemenangan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Sebab itu Daud tidak lupa diri dan menikmatinya sendiri. Itu sebabnya ia mempersembahkan hasil kemenangannya bagi Tuhan dan menjalankan perannya di atas kebenaran serta keadilan. Lewat perenungan kita hari ini, Tuhan sedang ingin mengingatkan kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh dalam seluruh hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, usaha kita, serta pelayanan kita, sambil kita tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan bagian kita sebagai orang-orang yang harus bekerja dan melakukan sesuatu sesuai dengan setiap kapasitas dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan-kemampuan fisik yang ada pada kita, di samping semua itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada kemenangan yang berasal daripada kekuatan dan kemampuan kita. Kemenangan itu semata-mata karena turut campur tangan Tuhan. Karena itu ketika kita berhasil, sadarilah bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Kesadaran itu akan mencegah kita untuk menjadi tidak sombong atau melupakan Tuhan. Namun sebaliknya, kesadaran itu membuat kita belajar untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas semua berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Sadarilah bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita bisa lakukan. Sementara kita berdoa, sementara kita beriman, lakukanlah segala sesuatu dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Dan tentunya, apabila kita meminta pertolongannya, bantuannya, agar kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan, percayalah, justru di sana berkat Tuhan akan mengalir. Andalkanlah Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalaupun kita harus bekerja, melakukan aktivitas kita, itu tidak semata-mata untuk membuat kita berhasil.
Karena semua hal yang akan membuat kita berhasil tentunya adalah iman kita kepada Tuhan yang akan menuntun dan memberkati hidup kita dengan kuasa-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry